Kadang gue mikir, apa hidup emang harus selalu cepat? Dari kecil, gue selalu dengar kalimat yang sama. Buruan, jangan lambat. Cepet, nanti ketinggalan. Kalau nggak gerak cepet, lo kalah. Aneh ya, seolah-olah hidup ini lomba lari. Dan semua orang takut jadi yang terakhir sampai. Gue Arga, dan jujur aja, gue bukan tipe orang yang cepat. Bukan karena gue males, bukan juga karena gue gak punya mimpi. Tapi entah kenapa, gue selalu ngerasa setiap langkah gue butuh waktu lebih lama buat ngerti. Teman-teman gue, mereka udah pada lari jauh. Ada yang kerja di kantor keren, pakai baju rapi, foto-foto di gedung tinggi. Ada yang bisnis online, follower ribuan, tiap hari update, closing hari ini sekian juta. Ada juga yang udah ngomongin investasi, properti, bahkan nikah. Sementara gue masih di sini, masih nyari arah, masih sering nanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue mau kemana sih? Kadang capek juga dibandingin terus. Arga tuh santai banget sih hidupnya. Kayaknya gak ada ambisi deh. Lihat tuh si A udah sukses. Masa lo masih gini-gini aja? Setiap dengar itu, gue cuma bisa senyum. Padahal dalam hati, rasanya kayak ada yang pelan-pelan ngikis kepercayaan diri gue. Gue jadi mikir, apa bener gue terlalu lambat? Apa gue emang gak cukup bagus? Suatu sore, gue duduk sendirian di warung kopi kecil pinggir jalan. Tempat itu sederhana banget. Kursi kayu, meja seadanya, sama aroma kopi yang entah kenapa selalu bikin pikiran sedikit lebih tenang. Di situ ada seorang kakek yang sering gue lihat. Rambutnya putih, matanya tenang. Dia gak banyak bicara, tapi auranya beda. Hari itu, mungkin karena gue lagi terlalu penuh pikiran, gue tanpa sadar ngomong pelan. Kenapa ya kek? Hidup rasanya kayak ketinggalan terus. Kakek itu nengok ke gue. Gak langsung jawab, cuma senyum tipis. Lalu dia bilang, pelan banget. Le, kowe ngerti ora? Urip kuwi dudu balapan. Hidup itu bukan perlombaan. Gue diem. Dia lanjut. Wong-wong saiki podo kesusu. Kadang yang bikin capek itu bukan hidupnya, tapi suara-suara di sekeliling kita. Gue kira setelah dengar kalimat alon-alon asal kelakon itu, semuanya bakal langsung terasa ringan. Nyatanya, enggak juga. Hidup tetap jalan, dan dunia tetap berisik. Setiap buka media sosial, rasanya kayak ditampar berkali-kali. Umur 23, sudah punya bisnis sendiri. Gaji 2 digit di usia muda. Traveling ke luar negeri tiap bulan. Scroll. Dan gue masih duduk di kamar. Mikirin langkah selanjutnya aja belum jelas. Kadang gue nanya ke diri sendiri. Kenapa ya semua orang kayaknya punya arah, kecuali gue? Teman-teman gue juga gak jauh beda. Suatu malam, gue nongkrong bareng mereka. Obrolannya cepet banget berubah jadi soal pencapaian. Gue kemarin dapat proyek gede. Gue lagi nyiapin buka cabang baru. Gue target tahun depan beli mobil. Terus salah satu dari mereka nengok ke gue. Lo gimana gak? Lagi ngapain sekarang? Pertanyaan simpel. Tapi entah kenapa berat banget buat dijawab. Gue sempet diem sebentar. Otak gue muter. Nyari jawaban yang kedengeran cukup. Akhirnya gue cuma bilang, ya lagi nyari-nyari aja sih. Mereka ketawa kecil. Bukan jahat, tapi cukup buat bikin gue ngerasa kecil. Nyari apa terus? Dari dulu juga nyari mulu gak? Gue ikut ketawa, pura-pura santai. Padahal di dalam ada yang nyesek. Pulang dari situ, gue jalan sendirian. Lampu jalan remang-remang, suara motor lewat sesekali. Dan pikiran gue mulai ribut lagi. Mungkin mereka bener. Mungkin gue terlalu santai. Mungkin kalau gue lebih cepat,
gue gak bakal ketinggalan kayak gini. Gue berhenti sebentar di pinggir jalan. Narik napas panjang. Kenapa sih rasanya harus selalu dibandingin? Kenapa hidup orang lain bisa kelihatan lebih jelas, lebih cepat, lebih berhasil? Gue mulai ngerasa ragu lagi. Gue dulu kira kegagalan itu sesuatu yang harus dihindari. Kayak aib, kayak bukti kalau lo gak cukup baik. Makanya setiap kali mau mulai sesuatu, gue selalu mikir panjang. Terlalu panjang malah. Kalau gagal gimana? Kalau gak laku gimana? Kalau diketawain orang gimana? Sampai akhirnya gue sadar. Gue bukan takut gagal. Gue takut kelihatan gagal. Lucu ya. Padahal orang-orang yang sekarang kelihatan berhasil itu, gue yakin mereka juga pernah jatuh berkali-kali. Cuma bedanya mereka jalan terus. Sementara gue sering berhenti sebelum mulai. Sampai suatu hari gue capek sendiri sama pikiran gue. Gue mikir, udahlah sekali ini aja. Coba aja dulu. Dan entah kenapa pilihan gue jatuh ke sesuatu yang sederhana. Jualan kopi. Bukan karena gue ahli kopi. Bukan juga karena gue punya modal besar. Justru sebaliknya, gue hampir gak punya apa-apa. Cuma ada niat, sedikit tabungan, dan keberanian yang setengah-setengah. Hari pertama, gue buka lapak kecil di pinggir jalan. Jujur, gue deg-degan banget. Gue berdiri di balik meja sederhana. Lihat orang-orang lewat. Setiap ada yang mendekat, jantung gue langsung kenceng. Setiap ada yang cuma lewat tanpa nengok, rasanya kayak ditolak. Hari itu, gue cuma jual 2 gelas. 2. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu bahkan gak cukup buat nutup modal. Tapi waktu itu, yang gue rasain bukan cuma soal uang. Lebih ke perasaan. Campur aduk. Ada senang, karena akhirnya gue mulai. Tapi juga ada kecewa. Karena ternyata gak semudah yang gue bayangin. Malamnya, gue duduk sendiri. Ngeliat sisa bahan yang belum kepakai. Dan pikiran lama gue datang lagi. Tuh kan, gagal. Udah dibilang juga apa? Lo gak cocok. Mending dari awal gak usah coba. Gue diem lama. Biasanya di titik ini gue bakal berhenti. Tapi entah kenapa, kali ini gue gak langsung menyerah. Gue malah nanya ke diri sendiri. Gue baru sadar, yang paling susah itu bukan mulai, tapi bertahan. Awal-awal semuanya terasa baru. Ada semangat, ada rasa penasaran. Walaupun hasilnya kecil, tetap ada energi buat lanjut. Tapi setelah beberapa hari, beberapa minggu, rasa itu pelan-pelan memudar. Yang tersisa cuma rutinitas. Bangun pagi, siapin bahan, buka lapak, nunggu. Kadang laku, kadang enggak. Ulang lagi, dan lagi. Dan di titik itu, gue mulai ngerasa capek. Bukan capek fisik, tapi capek batin. Karena hasilnya masih segitu-segitu aja. 2 gelas, 5 gelas, kadang malah gak ada sama sekali. Dan setiap kali sepi, pikiran gue langsung jalan. Ngapain sih lo lakuin ini terus? Gak ada perkembangan. Orang lain udah jauh, lo masih di sini aja. Suara itu makin lama makin kencang. Suatu hari, temen gue datang ke lapak. Dia lihat sekitar, terus bilang santai. Gak, jujur aja ya, ini tuh kayaknya gak bakal gede deh. Gue cuma senyum kecil. Udah biasa denger kayak gitu. Tapi dia lanjut. Lo terlalu santai. Harusnya kalau mau berhasil, ya gas sekalian. Bikin yang beda, yang langsung rame.
Gua ngerti maksud dia. Dunia sekarang suka yang cepat, yang langsung viral, yang instan kelihatan hasilnya. Dan gue cuma jual kopi sederhana di pinggir jalan. Gak ada yang wah. Setelah dia pergi, gue duduk sendiri. Ngeliat jalanan, orang-orang lalu lalang. Dan gue mikir, apa bener ya gue terlalu pelan? Apa gue harus berubah jadi lebih cepat? Lebih agresif? Lebih kelihatan? Gue dulu mikir, perubahan itu harus besar, harus langsung kelihatan, harus bikin orang bilang, wah gila sih ini. Tapi ternyata nggak semua perubahan datang dengan suara keras. Beberapa datang diam-diam, hampir nggak kerasa. Kayak hari itu, gue lagi di lapak, seperti biasa. Nggak ada yang spesial. Cuaca biasa, jalanan biasa, suasana ya gitu-gitu aja. Terus ada satu orang datang. Dia lihat menu gue sebentar, lalu bilang, "Mas, kopi yang kemarin enak. Saya pesan lagi ya." Gue sempat diam sebentar. Kemarin? Berarti dia pernah kesini. Dan dia balik lagi. Hal kecil banget ya. Tapi entah kenapa rasanya beda. Gue bikin kopinya dengan sedikit lebih hati-hati. Bukan karena takut salah. Tapi karena gue ngerasa itu berarti. Saat dia pergi, gue duduk sebentar. Dan gue mikir, oh, ternyata ada juga yang balik. Hari berikutnya, ada lagi. Bukan orang yang sama, tapi pola yang sama. "Mas, saya pernah coba di sini. Enak." Kalimat sederhana. Tapi buat gue, itu kayak validasi kecil. Selama ini gue ngerasa jalan di tempat. Padahal mungkin gue bergerak. Cuma pelan banget. Sampai gue sendiri gak sadar. Dari 2 gelas, jadi 5. Dari 5, jadi 8. Gak drastis. Gak viral. Gak bikin heboh. Tapi nyata. Dan yang lebih penting, stabil. Gue mulai merhatiin hal-hal kecil yang dulu gue lewatin. Cara gue nyeduh kopi, cara gue nyapa orang, cara gue dengerin mereka cerita. Ternyata yang bikin orang... Gue kira setelah mulai ada perubahan, semuanya bakal jadi lebih mudah, lebih lancar, lebih aman. Ternyata gue salah. Hidup tuh aneh. Pas lo mulai ngerasa sedikit stabil, dia kayak nguji lagi. Hari itu, langit udah kelihatan mendung dari pagi. Gue tetap buka lapak, seperti biasa. Dengan harapan, ya semoga aja gak hujan. Tapi harapan, kadang cuma harapan. Siang menjelang sore, hujan turun. Awalnya rintik, lalu makin deras. Dan akhirnya gak berhenti. Jalanan yang biasanya ramai jadi kosong. Orang-orang buru-buru pulang. Gak ada yang mampir. Gue berdiri di balik lapak, ngeliatin air jatuh tanpa jeda. 1 jam, 2 jam, 0 pembeli. Gue mulai duduk, narik napas panjang. Dan pikiran itu datang lagi. Percuma aja. Udah susah-susah konsisten, tetap aja bisa kosong kayak gini. Kalau begini terus, gimana? Gue buka kotak uang. Isinya, ya nggak banyak. Dan gue tahu,
beberapa hari ke depan bakal berat kalau kondisi kayak gini terus. Di situ gue mulai ngerasain sesuatu yang beda. Bukan sekedar ragu, tapi takut. Takut gak cukup, takut kehabisan, takut semua yang gue bangun pelan-pelan ini runtuh. Hujan masih deras. Suara tetesannya kayak ngikutin isi kepala gue. Berisik, gak berhenti. Gue nyender di kursi, natap jalan yang basah. Dan untuk pertama kalinya, sejak gue mulai ini semua, gue benar-benar kepikiran buat berhenti. Mungkin ini tandanya. Mungkin emang bukan jalan gue. Mungkin gue terlalu maksa. Kalimat-kalimat itu muter terus. Dan jujur aja, kali ini rasanya lebih kuat dari sebelumnya. Karena bedanya, Gue mulai sadar satu hal. Gak semua dukungan itu datang dari luar. Kadang, yang paling lo butuhin justru datang dari dalam diri sendiri. Dan jujur aja, itu yang paling susah. Setelah hari hujan itu, gue masih lanjut Bukalapak. Masih dengan ritme yang sama, masih dengan ketidakpastian yang sama. Bedanya, sekarang gue lebih sering ngobrol sama diri sendiri. Bukan yang aneh-aneh, cuma lebih jujur. Gue mulai berani ngaku. Iya, gue takut. Iya, gue capek. Iya, gue kadang ngerasa gak cukup. Dulu, gue selalu berusaha nutupin itu. Seolah-olah harus kuat terus. Padahal, capek ya capek. Takut ya takut. Dan ternyata, saat gue berhenti pura-pura kuat, gue justru mulai bisa nguatin diri gue sendiri. Gue inget suatu pagi, lapak masih sepi, udara agak dingin. Gue lagi nyeduh kopi buat diri sendiri. Terus tiba-tiba kepikiran, kalau gue terus begini, apa yang bisa gue perbaiki? Biasanya pertanyaan itu berubah jadi kritik keras. Lo kurang ini, lo salah itu, lo gak cukup. Tapi kali ini, gue coba beda. Gue jawab pelan. Oke, mungkin bukan gue yang kurang. Mungkin cara gue yang perlu diperbaiki. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya lebih ringan. Gue mulai lihat usaha gue bukan sebagai sesuatu yang gagal, tapi sebagai sesuatu yang masih bisa dikembangkan. Dan dari situ, gue mulai bergerak lagi. Gue coba belajar hal-hal kecil. Cara bikin kopi yang lebih konsisten, cara nyusun menu biar lebih jelas, cara ngomong ke pelanggan tanpa canggung. Gue bahkan mulai cari tahu hal-hal yang dulu gue anggap ribet. Tentang rasa, tentang penyajian, tentang gimana bikin orang betah. Gak langsung jago, jelas. Banyak percobaan yang masih gagal. Masih ada kopi yang rasanya aneh. Gue dulu selalu mikir, kalau mau berkembang, gue harus punya banyak orang di belakang gue. Tim besar, relasi luas, atau minimal orang-orang yang terus nyemangatin. Tapi kenyataannya, sebagian besar perjalanan ini gue jalan sendiri. Dan jujur aja, gue udah terbiasa sama itu. Jadi, waktu sesuatu berubah, gue malah sempat gak percaya. Hari itu biasa aja. Gue buka lapak, nyiapin semuanya seperti biasa. Gak ada ekspektasi aneh-aneh. Beberapa pelanggan datang, ngobrol sebentar, lalu pergi. Rutinitas yang udah gue kenal. Sampai ada satu orang, pelanggan yang cukup sering datang. Gak terlalu banyak ngobrol, tapi selalu senyum. Dia pesan kopi seperti biasa, duduk sebentar, lalu sebelum pergi dia bilang, "Mas, semoga makin ramai ya." Gue cuma jawab, "Amin, makasih ya." Sederhana, kayak ucapan biasa. Gue gak terlalu mikirin itu. Sampai besoknya.
Gue datang ke lapak dan entah kenapa suasananya beda. Ada beberapa orang yang gue gak kenal langsung datang ke gue. Ini yang kopi yang kemarin viral itu ya mas? Gue bengong. Viral? Gue bahkan gak merasa melakukan apa-apa yang viral. Hari itu lebih ramai dari biasanya. Bukan ramai banget sampai penuh, tapi cukup bikin gue bolak-balik sibuk. Dan hampir semua orang bilang hal yang mirip. Saya lihat di media sosial. Katanya enak. Direkomendasikan. Di situ gue mulai ngerti. Pelanggan kemarin ternyata bukan cuma minum kopi. Dia cerita, dia share, dan tanpa gue sadari, dia bantu gue. Gue duduk sebentar di sela-sela kesibukan. Masih agak gak percaya. Selama ini gue jalan pelan, gak banyak bicara, gak terlalu promosi. Dan tiba-tiba ada orang yang dengan sukarela ngenalin usaha gue ke orang lain. Kenapa? Gue bukan yang paling unik, bukan yang paling beda, bukan juga yang paling keren. Tapi mungkin cukup buat dia. Dan itu ternyata cukup untuk... Aneh ya, dulu gue takut banget gak dilihat. Sekarang, waktu mulai ada yang lihat, gue malah takut kehilangan arah. Dulu, masalah gue itu sepi. Sekarang, masalahnya pilihan. Setelah mulai rame, banyak hal baru datang. Ada yang nawarin kerjasama, ada yang kasih ide. Mas, coba bikin yang lebih kekinian. Mas, bikin menu yang lagi tren dong. Mas, kalau mau cepat besar, harus berani beda. Dan jujur aja, itu semua kedengaran menarik. Karena gue juga manusia. Gue juga pengen berkembang. Gue juga pengen usaha gue lebih besar. Tapi di sisi lain, gue mulai ngerasa sesuatu yang ganjil. Semakin banyak saran, semakin gue bingung. Karena setiap orang punya arah masing-masing. Dan kalau gue ikutin semua, gue bakal kehilangan arah gue sendiri. Suatu malam, gue duduk sendiri di lapak setelah tutup. Lampu redup, suasana tenang, dan pikiran gue mulai ngobrol lagi. Kalau gue ikut arus sekarang, mungkin gue bisa cepat besar. Tapi, itu masih gue nggak? Pertanyaan itu, pelan, tapi dalam. Karena ternyata, berkembang itu bukan cuma soal jadi lebih besar, tapi juga soal tetap jadi diri sendiri. Gue ingat lagi awal gue mulai. Nggak ada yang rumit. Cuma pengen jalan, pengen belajar, pengen bikin sesuatu yang jujur. Kadang yang bikin sulit itu bukan saat lo mulai naik, tapi saat lo harus menjaga tetap di atas. Dulu, waktu sepi, pilihan gue cuma satu, bertahan. Sekarang, waktu mulai rame, pilihannya malah jadi banyak. Dan anehnya, itu lebih melelahkan. Karena semakin banyak orang datang, semakin tinggi juga ekspektasi mereka. Dulu, kalau kopi gue kurang pas, paling cuma 1-2 orang yang tahu. Sekarang, satu kesalahan kecil bisa langsung terasa. Dan itu bikin gue mikir, kalau gue terus nambah tanpa siap, apa yang bakal gue korbankan? Beberapa orang mulai nyaranin, "Gak, buka cabang aja. Rekrut orang, biar bisa produksi lebih banyak. Sekarang lagi momentum, jangan disia-siain." Gue ngerti logikanya. Secara bisnis, itu masuk akal. Tapi setiap kali gue bayangin, lapak gue jadi banyak. Orang lain yang pegang rasa kopi gue. Semuanya jadi lebih cepat dan lebih besar. Entah kenapa, ada yang terasa hilang. Gue gak takut berkembang. Tapi gue takut kehilangan rasa.
bukan cuma rasa kopi, tapi rasa dari semua yang gue bangun. Prosesnya, interaksinya, perhatiannya. Karena selama ini, yang bikin gue bertahan bukan karena gue paling hebat, tapi karena gue peduli. Kadang gue suka duduk diem, ngeliatin semuanya dari jauh. Bukan karena gak ada kerjaan, tapi karena gue pengen ngerti sejauh apa gue udah jalan. Kalau dipikir-pikir, dulu gue sering banget ngerasa ketinggalan. Semua orang kayak lari, sementara gue jalan pelan. Dan jujur, waktu itu gue bener-bener takut. Takut kalau pelan itu artinya gagal. Tapi sekarang, setelah waktu berjalan cukup lama, gue mulai lihat sesuatu yang dulu gak kelihatan. Gak semua yang cepat bertahan. Gue ingat beberapa teman yang dulu kelihatan jauh di depan. Usahanya rame banget, viral di mana-mana. Orang-orang ngomongin mereka. Dan gue masih di lapak kecil gue. Masih dengan cara yang sama. Waktu itu, gue sempet iri. Gue sempet mikir, harusnya gue kayak mereka. Tapi sekarang, beberapa dari mereka mulai hilang. Bukan hilang sebagai orangnya, tapi usahanya. Ada yang tutup, ada yang gak lanjut, ada yang berubah arah. Dan gue masih di sini. Gak melonjak tinggi, tapi juga gak jatuh. Gue berdiri, dan di situ gue mulai ngerti sesuatu yang selama ini cuma gue dengar, tapi belum gue rasain. Alon-alon asal kelakon. Dulu itu cuma kalimat, sekarang itu jadi pengalaman. Gue ngerasain sendiri gimana pelan itu bekerja. Dia gak kasih hasil cepat, gak bikin orang langsung kagum, tapi dia nguat, pelan-pelan. Gue jadi ingat semua proses yang gue lewatin. Hari-hari sepi, hujan tanpa pembeli, rasa ragu, rasa pengen berhenti. Kalau waktu itu gue menyerah, gue gak akan sampai di titik ini. Walaupun titik ini bukan yang wah, tapi cukup. Dan yang paling penting, stabil. Sekarang, orang mulai lihat usaha gue sebagai sesuatu yang gue gak pernah kebayang kalau suatu hari ada orang yang datang ke gue bukan cuma buat beli kopi, tapi buat nanya arah. Dulu gue yang sering nanya, gue yang bingung, gue yang nyari jawaban kemana-mana. Sekarang malah kebalik. Aneh ya hidup. Suatu sore ada anak muda datang. Umurnya mungkin gak jauh beda sama gue dulu waktu mulai. Dia duduk cukup lama. Gak langsung pesen. Cuma ngeliatin sekitar. Akhirnya dia bilang, pelan. Mas, boleh tanya sesuatu gak? Gue jawab santai. Iya, boleh. Dia tarik nafas sebentar. Lalu bilang, Mas, dulu mulai dari 0 ya? Gue diem sebentar. 0. Dulu kata itu terasa berat. Sekarang gue malah senyum. Iya, jawab gue. Dia lanjut. Saya lagi di fase itu. Bingung banget mau mulai dari mana. Kalimat itu langsung ngebawa gue ke masa lalu. Ke titik di mana gue juga duduk, penuh keraguan. Ngerasa semua orang udah punya arah, kecuali gue. Dan jujur aja, gue gak langsung tahu harus jawab apa. Karena gue bukan orang yang merasa sudah berhasil. Gue masih belajar, masih jalan. Tapi mungkin justru itu yang bikin gue bisa ngerti. Gue lihat dia, dan gue bilang, pelan. Gue juga dulu gak tahu mulai dari mana.
Dia langsung fokus dengerin. Gue lanjut. Dulu gue pikir kalau suatu hari nanti gue udah sampai, semua rasa gelisah ini bakal hilang. Gak ada lagi overthinking. Gak ada lagi banding-bandingin diri. Gak ada lagi rasa kurang. Tapi ternyata hidup gak sesimpel itu. Rasa itu masih ada. Kadang muncul tiba-tiba. Kadang pelan, kadang kenceng. Bedanya sekarang, gue gak langsung panik. Gue mulai ngerti satu hal. Mungkin tujuan hidup itu bukan buat menghilangkan rasa-rasa itu, tapi belajar hidup bareng mereka. Suatu malam, gue lagi sendirian di lapak setelah tutup. Suasana tenang, angin pelan, lampu redup. Dan entah kenapa, gue buka media sosial lagi. Kebiasaan lama. Scroll, lihat orang lain lagi di atas. Lagi berkembang, lagi cepat. Dan ya, rasa itu muncul lagi. Harusnya gue bisa lebih dari ini. Kenapa gue segini-segini aja? Kalau gue lebih cepat, mungkin sekarang udah beda. Gue berhenti scroll, naruh HP, dan gue tarik napas pelan. Dulu, di momen kayak gini, gue bakal langsung nyalahin diri sendiri. Ngerasa kurang, ngerasa gagal. Tapi sekarang, gue coba sesuatu yang beda. Gue gak lawan pikiran itu. Gue dengerin. Gue bilang ke diri gue sendiri. Iya, gue ngerti lo ngerasa kayak gitu. Dan anehnya, itu bikin semuanya lebih tenang. Karena ternyata yang bikin capek itu bukan perasaannya, tapi perlawanan gue terhadap perasaan itu. Gue selama ini sibuk nolak. Padahal mungkin gue cuma perlu nerima. Gue duduk lebih santai, ngelihat sekitar. Lapak kecil. Lucu ya. Sesuatu yang dulu cuma terdengar seperti nasihat sederhana, sekarang malah jadi pegangan hidup gue. Alon-alon asal kelakon. Dulu waktu pertama kali gue denger itu, gue kira artinya cuma, ya udah santai aja. Gak usah buru-buru, gak usah terlalu ambisius. Tapi semakin gue jalan, semakin gue sadar. Gue dulu salah paham. Ini bukan soal santai. Ini bukan soal lambat tanpa arah. Ini soal kesadaran. Gue lagi duduk di depan lapak, sore hari. Langit agak jingga. Orang-orang lalu lalang. Dan gue cuma diem, ngeliatin semuanya. Dulu di posisi kayak gini, kepala gue pasti penuh. Mikirin target, mikirin perbandingan, mikirin masa depan yang belum tentu. Sekarang masih mikir, tapi beda. Lebih tenang, lebih jernih. Gue mulai ngerti, pelan itu bukan berarti nunda. Pelan itu sadar di setiap langkah. Sadar kenapa gue mulai. Sadar apa yang gue lakukan. Sadar kemana gue mau pergi. Karena ternyata yang bikin orang nyasar itu bukan karena dia lambat, tapi karena dia jalan tanpa sadar. Kejar ini, kejar itu, ikut sana, ikut sini. Cepat, tapi gak tahu arah. Dan gue hampir jadi orang itu. Kalau dulu gue maksa ikut arus, mungkin sekarang gue udah jauh. Tapi belum tentu itu tempat yang tepat. Sekarang gue lebih memilih ngerti setiap langkah gue. Walaupun kecil, walaupun pelan. Karena setiap langkah itu gue rasain. Gue jalani dengan sadar. Dan itu bikin perjalanan ini lebih berarti. Gue juga mulai ngerti. Kelakon, sampai. Itu bukan cuma soal tujuan akhir. Bukan cuma soal sukses dalam arti yang orang-orang lihat. Tapi juga sampai di versi diri yang lebih utuh, lebih tenang,
lebih ngerti diri sendiri. Kalau ada yang nanya ke gue sekarang, lo udah sampai belum? Gue mungkin bakal diem sebentar, lalu senyum. Karena jujur aja, jawabannya nggak sesederhana iya atau belum. Dulu gue pikir sampai itu ada titiknya, kayak garis finish, kayak sesuatu yang bisa lo tunjuk. Ini dia, gue berhasil. Tapi sekarang, setelah semua yang gue lewatin, gue mulai lihat dengan cara yang beda. Gue lagi duduk di tempat yang sama. Lapak kecil ini, yang dulu cuma meja sederhana, yang dulu sering sepi, yang dulu penuh keraguan. Sekarang masih sederhana, tapi hidup. Ada suara orang ngobrol, ada tawa kecil, ada aroma kopi yang terus naik ke udara. Dan gue ada di tengah semua itu. Bukan sebagai orang yang sempurna, bukan juga sebagai orang yang paling sukses, tapi sebagai seseorang yang tetap jalan. Gue lihat sekitar, dan tanpa sadar, gue senyum. Dulu, gue nunggu momen besar buat ngerasa sampai. Sekarang gue sadar, momen itu gak datang sekaligus. Dia datang pelan-pelan, di setiap hari yang gue lewati, di setiap langkah kecil yang gue ambil, di setiap keputusan untuk gak menyerah. Gue gak pernah sadar kapan tepatnya gue sampai. Tahu-tahu, gue udah gak lagi di titik awal. Gue udah berubah. Cara gue mikir beda. Cara gue melihat hidup beda. Cara gue menghadapi masalah juga beda. Dan mungkin itu yang namanya sampai. Bukan cuma tempatnya yang berubah, tapi orangnya juga. Gue tarik nafas dalam. Dulu napas gue sering berat, penuh tekanan, penuh kejar-kejaran. Sekarang lebih ringan. Bukan karena hidup jadi